I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Everything I loved about you, I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami dari Universitas Bumi Jatidore, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Dasar Ilmu Gizi Kesmas dengan dosen pengampu Ibu Osnawati Marsoli SKM MKes. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 8 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Zat Gizi Makro. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Vanessa Sinimbulang dengan MPM 1210 1713 2012 2018. Selanjutnya, Sani Putri Ledia Janis dengan MPM 1210 1713 2012 2015. Selanjutnya, Pristisela Kalampung dengan MPM 1210 1713 2012 2012. Selanjutnya, Jinaya M. Rahim dengan MPM 1210 1713 2012 2007. Selanjutnya, Nabila Saban dengan MPM 1210 1713 2012 2011. Selanjutnya, Dania Batman Korois dengan MPM 1210 1713 2012 2002. Selanjutnya, Sani Aulia Saputri dengan MPM 1210 1713 2012 2014. Dan yang terakhir, Muhammad Rahmat Ilmi dengan MPM 1210 1713 2012 2010. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Zat gizi atau nutrien adalah bahan-bahan kimia yang diperlukan tubuh untuk hidup, tumbuh, bergerak, dan menjaga kesehatan. Dan sumber bahan-bahan kimia itu berasal dari makanan. Zat gizi merupakan unsur yang terkandung dalam makanan yang memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Masing-masing bahan makanan yang dikonsumsi memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat berupa jenis zat gizi yang terkandung dalam makanan maupun jumlah dari masing-masing zat gizi. Jumlah zat gizi yang dikenal saat ini sebanyak 45 jenis dan dikelompokkan menjadi zat gizi makro dan mikro. Zat gizi makro. Gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram. Zat gizi makro dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar untuk menjalankan fungsinya dalam tubuh. Zat-zat gizi makro terdiri dari zat gizi yang dapat menghasilkan kalori atau energi. Zat-zat gizi yang termasuk ke dalam golongan zat gizi makro adalah karbohidrat, lemak, dan juga protein. Ada 3 macam gizi makro. Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, dan yang ketiga yaitu lemak. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat atau hidrat dari karbon, hidrat dari arang, atau sakarida. Karbohidrat dalam bahasa Yunani sakaron yang berarti gula adalah segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat sendiri terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Secara umum, karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Di dalam tubuh, karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak.
Akan tetapi, sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, terutama sumber bahan makan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Fungsi karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi tubuh dan sumber utama bahan bakar untuk otak, otot, rangka selama latihan, eritrosit, leukosit, dan medula renal. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana karena molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom C yang tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis menjadi karbohidrat lain. Monosakarida dibedakan menjadi aldosa dan ketosa. Contoh dari aldosa yaitu glukosa dan galaktosa, contoh ketosa yaitu fruktosa. Yang kedua, disakarida dan oligosakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang terbentuk dari dua molekul monosakarida yaitu berkaitan melalui gugus minus OH dengan melepaskan molekul air. Contoh dari disakarida adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Oligosakarida adalah polimer derajat polimeriasi 2-10 dan biasanya bersifat larut air. Bila terdiri dari 3 molekul disebut triosa. Sukrosa, sakarosa atau gula tebu terdiri dari molekul glukosa, dan fruktosa, laktosa terdiri dari molekul glukosa, dan laktosa dan maltosa terdiri dari 2 molekul glukosa. Yang berikut polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang berbentuk dari banyak sakarida sebagai monomernya. Rumus umum polisakarida yaitu CHO. Polisakarida merupakan polimer molekul-molekul monosakarida yang dapat berantai lurus atau bercabang dan dapat dihidralis dengan enzim-enzim yang spesifik. Kerjanya contoh polisakarida adalah selulosa, glikogen, dan amilum. Berikut kelebihan dan kekurangan karbohidrat. Jika tubuh kelebihan karbohidrat, kelebihan tersebut akan disimpan dalam bentuk di bawah kulit maupun protein. Jika diperlukan pada proses metabolisme, terdapat jalur metabolisme yang memungkinkan karbohidrat diubah menjadi penyusunan lemak atau protein tubuh, sehingga penyakit yang ditimbulkan berupa kegemukan ataupun obesitas. Penyakit kegemukan atau obesitas, penyakit ini terjadi ketidakseimbangan antara konsumsi kalori dan kebutuhan energi, yakni konsumsi kalori terlalu berlebih dibandingkan dengan kebutuhan atau pemakaian energi. Akibat dari penyakit obesitas ini, para penderita cenderung menderita penyakit-penyakit kardiovaskuler, hipertensi, dan diabetes mellitus. Jenis KKP atau PCM dikenal dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, kwashiorkor. Kata kwashiorkor berasal dari bahasa Ghana Afrika yang berarti anak yang kekurangan kasih sayang ibu. Kwashiorkor adalah salah satu bentuk malnutrisi protein berat yang disebabkan oleh intake protein yang inadequat dengan intake karbohidrat yang normal atau tinggi. 2. Marasmus. Marasmus adalah berasal dari kata Yunani yang berarti kurus kering. Sebaliknya, walau asupan protein sangat kurang, tetapi si anak masih menerima asupan hidrat arang, misalnya nasi ataupun sumber energi lainnya. Marasmus disebabkan karena kurang kalori yang berlebihan, sehingga membuat cadangan makanan yang tersimpan dalam tubuh terpaksa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup. Kesimpulannya, zat gizi atau nutrien merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam makanan dan diperlukan oleh tubuh untuk berbagai keperluan, seperti menghasilkan energi, mengganti jaringan rusak, serta memproduksi substansi tertentu, misalnya enzim, hormon, dan antibodi. Menurut banyaknya konsumsi yang kita lakukan, zat gizi dibagi menjadi gizi makro dan gizi mikro. Gizi makro adalah zat gizi yang paling besar diperlukan oleh tubuh kita, yang terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Saran: zat gizi yang terdapat dalam berbagai bahan pangan, makanan, dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari, baik gizi makro maupun gizi mikro, harus dipenuhi secara cukup dan seimbang sesuai kebutuhan tubuh. Hal tersebut harus diperhatikan agar apa? Agar tubuh tidak kekurangan dan kelebihan salah satu zat gizi. Untuk memenuhi gizi yang cukup dan seimbang tersebut, maka manusia tidak boleh bergantung pada satu jenis pangan saja, tapi harus mengkonsumsi makanan yang beragam jenisnya.
karena konsumsi gizi makanan pada seseorang dapat menentukan tercapainya tingkat kesehatan. Hal itu tidak terlepas dari peran pemerintah, petugas kesehatan maupun masyarakat agar selalu memperhatikan tingkat pemenuhan gizi setiap individu, sehingga kasus masalah gizi yang terjadi dapat berkurang dan teratasi.